pagi semuanya. Terima kasih Dr. Sigit atas pengantarnya. Selanjutnya saya jelaskan sedikit mengenai aritmia pada sindrom koroner akut. Jadi aritmia pada sindrom koroner akut dapat menyebabkan, ini merupakan pendahuluan perubahan metabolik dan elektrofisiologis otot jantung, dan ini dapat terjadi pada berbagai rentang waktu. Aritmia itu ada yang ventrikel, ada yang atrium. Nah, ventrikel ini sering menyebabkan gangguan hemodinamik. Namun yang atrium juga, aritmia itu juga memerlukan tata laksana segera karena menyebutkan bahwa insiden aritmia ada beberapa jenis aritmia yang paling sering itu 28% adalah dan 13% non sustensitif, di mana 10% kita high dan 3% yang kematian jantung mendadak itu sering terjadi akibat aritmia dan sebelum dan biasanya terjadi sebelum pasien sampai di rumah sakit. Kok nggak jalan? Oh ini deh. Biologi. Keparahan aritmia sebelumnya. Timbulnya aritmia juga pada sindrom koroner akut dipengaruhi oleh penyakit komorbid pasien. Kalau kita lihat pada gambar sebelah ini, dan yang sebelumnya mungkin pasien sebelumnya ada pasien yang di situ akan menyebabkan pada akhirnya akan menyebabkan TB ataupun fibrosis. Ini mekanisme aritmia, jadi lanjutan dari sebelumnya itu dipengaruhi oleh dua, yaitu penyebab struktural dan transien. Struktural itu yang pertama adalah myocardial infarction atau hipertrofi atau bisa juga miopati. Kalau yang transien bisa karena hipoksia, asidosis, dan ada faktor-faktor neurologis, dan juga bisa juga karena toksisitas yang kedepannya nanti akan menyebabkan abnormal automaticity, menyebabkan prematur arterial dan ventricular contraction, dan pada akhirnya menyebabkan aritmia. Pada saat akut myocardial infarction bisa terjadi ventricular tachyarrhythmia atau supraventricular tachyarrhythmia. Ini bisa disebabkan oleh yang kita sebut sebagai refractory intense automaticity atau tidak. Sedangkan bradyarrhythmia itu biasanya disebabkan oleh kondisi dan ada hilangnya automatisitas. Ini sekilas mengenai pada jantung kita. Jadi seperti yang kita ketahui, aliran listrik berasal dari sinus arterial, kemudian menuju ke avenot, yang setelah itu akan menuju ke disbundle dan terjadi menjadi di left bundle branch dan right bundle branch yang pada putih depan. Nah, di avenot ini 90% itu dikendalikan oleh MCA dan 10% itu oleh LC. Yang pertama, dan biasanya saat sebelum tiba di rumah sakit.
Yang paling sering ditemui itu PVC, monomorphic non-sustained VT, monomorphic sustained VT, polymorphic VT, VF, atau bahkan henti jantung. Nah, sebelum terapi reperfusi, 6-10% pasien STEMI mengalami aritmia. Dan kita bisa tahu pasien-pasien mana yang kira-kira nantinya ke depannya akan mengalami aritmia. Ada beberapa prediktor. Pertama, kalau pasiennya mempunyai instabilitas hemodinamik, siokardiogenik, fraksi ejeksinya sudah diketahui di bawah 40%, dan jumlah deviasi segmen ST-nya lebih banyak atau hampir pada semua. Nah, tata laksananya adalah dengan reperfusi segera, koreksi elektrolit, pemberian ARB dan statin dalam 24 jam pertama, dan apabila tidak stabil dapat dilakukan kardioversi atau defibrilasi. Nah, apabila setelah dilakukan terapi reperfusi didapatkan aritmia, itu biasanya akan yang ditemui adalah accelerated angioventricular rhythm atau VT tapi yang non-sustain. Itu diartikan sebagai aritmia yang terjadi saat atau selama menit pertama setelah aliran darah koroner dikembalikan. Ada beberapa prediktor juga, yaitu biasanya pada STEMI inferior, skor TIMI 01, kelas Philip lebih dari 1 saat admisi, ST deviasi lebih besar, dan tidak diberikan penyekat beta atau beta blocker sebelum reperfusi. Nah, pasca reperfusi pun dapat terjadi aritmia, yaitu pada 48 jam pertama. Dan ini berhubungan dengan peningkatan mortalitas pasien. Bagaimana dengan yang setelah 48 jam? Ini dapat juga terjadi pada 6-7% pasien STEMI. Dan meliputi non-sustain yang stabil, yang tidak stabil, atau bahkan electrical storm. Storm itu yang kita sebut lebih dari 2 episode dalam periode 24 jam. Atau yang paling parah henti jantung dan kematian jantung mendadak. Nah, yang paling adalah mencegah timbulnya aritmia seperti ini dengan memberikan profilaksis seperti amiodaron, beta blocker, atau koreksi elektrolit. Pasien yang mengalami electrical storm meskipun dengan reperfusi komplit dan terapi anti-aritmia dapat dipertimbangkan untuk kita berikan anestesi umum atau mechanical hemodynamic support, atau bahkan bila perlu kita lakukan ablasi kateter bila di senternya tersedia. Ada aritmia lain pada sindroma koroner akut, yaitu fibrilasi atrium atau pre-excitation syndrome. Ini mungkin bisa dibaca. Ini sedikit mengenai fibrilasi atrium. Ini biasanya terjadi karena adanya atrial infarction, high sympathetic tone, pericarditis, pulmonary embolism, atau adanya high filling pressure dan adanya distensi LA. Kalau pada pasien yang sebelumnya mempunyai CAD, di sini dapat dilihat mungkin karena adanya patologi dari coronary vessel-nya dan menyebabkan remodeling atrial atau ventricular remodeling sehingga akan meningkatkan intraatrial pressure dan nantinya akan menyebabkan atrial fibrilasi. Bagaimana pada yang myocardial infarction yang akut dapat menginduksi AF, itu biasanya juga disebabkan karena adanya atrial iskemi, disfungsi autonom, dan neurohormonal aktivasi yang nantinya atau bisa juga karena adanya inflamasi atau karena atrial iskemi dan karena adanya akut infark dapat menyebabkan diastolic dysfunction, peningkatan LA pressure dan APDP yang nantinya akan menyebabkan atrial fibrilasi. Kemudian kita masuk ke yang bradikardi, ini juga biasanya sampai 41% dan biasanya terjadi pada yang inferior. Simptomatik kita dapat berikan obat, namun kalau tidak simptomatik kita hanya perlu observasi. Kalau yang terjadi sebelum 6 jam itu biasanya karena vagal reaksi yang kita sebut basojaris reflux, atau pada beberapa kasus itu disebabkan oleh opioid. Apabila terjadi 6 jam setelah onset itu bisa disebabkan karena sinus node dysfunction atau iskemi. Nah, mengapa penting? Karena setelah PCI pun itu dapat terjadi aritmia seperti AIVM di sinus bradikardi, non-sustain VT pun masih bisa terjadi atau. Nah, bagaimana kita masuk ke tata laksananya? Tata laksananya yang pertama di sini adalah yang gambar berwarna hijau itu sangat direkomendasikan, kalau kuning itu dapat dipertimbangkan, kalau merah itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi yang pertama kita harus mengkoreksi elektrolit imbalance. Kemudian apabila pasiennya masuk ke life threatening, maka kita lakukan kardioversi saat itu juga.
Setelah itu mungkin dapat dipertimbangkan untuk diberikan intravenous lidocaine juga, atau overdrive kalau ada alatnya di tempat-tempat center masing-masing. Namun prophylactic treatment seperti anti aritmia kecuali beta blocker itu tidak kita rekomendasikan. Nah, bagaimana monitoring? Yang pasti pada 12 jam pertama itu pasien harus kita observasi. Jadi walaupun pasien sudah tenang dalam 6 jam, kita sebenarnya tetap harus mengamati sampai 12 jam. Nah, apabila pasien masih tidak stabil, maka bahkan direkomendasikan untuk monitoring selama 24 jam seperti itu. Jadi kalau di rumah sakitnya ada ICU atau CTC, pasien-pasien dengan akut myocardial infarction itu minimal 24 jam kita lihat stabil, tidak ada keluhan, baru bisa kita pindahkan ke ruang biasa. Nah, bagaimana untuk pertimbangan pemakaian ICD? Jadi kalau kurang dari 48 jam itu masih tidak diindikasikan. 48 sampai 48 jam sampai 40 hari pun masih tidak diindikasikan, tapi sebenarnya ada yang menyebutkan itu bisa digunakan juga sebagai secondary prevention treatment. Namun apabila sudah lebih dari 40 hari masih terjadi aritmia, apabila EF-nya kurang dari 35% dengan NIHA kelas 23 atau EF kurang dari 30 dengan NIHA kelas 1, dan pasien mungkin masih punya angka harapan hidup lebih dari 1 tahun, itu dapat dipertimbangkan. Nah, ini untuk pasien dengan electrical storm yang kadang kita temui pada pasien ACS. Jadi pasiennya tuh VT-VT atau VFF terus. Yang pertama tuh harus kita lakukan kardioversi, kemudian mungkin perlu dipertimbangkan untuk revaskularisasi kembali, yang kemudian mengkoreksi elektrolitnya, dan kita berikan anti-arrhythmic agent seperti amiodaron. Ini juga treatmentnya di sini menekankan ada pemberian beta blocker, terutama tapi yang IV, bukan yang oral seperti itu. Dan kita lakukan kardioversi apabila tidak stabil, dan mungkin kita consider untuk revaskularisasi kembali, dan apabila masih tidak stabil mungkin perlu kita berikan kita lakukan ablasi. Ini sekilas mengenai tata laksana takiaritmia pada ACLS, mungkin bisa dilihat di sini. Di sini sih yang harus mungkin nanti di acara-acara Lampung selanjutnya yang ada, di sini kita akan mempelajari yang stabil dan tidak stabil. Kalau kardioversi di sini semua ini kompetensi dokter umum, jadi semuanya harus bisa melakukan kardioversi dengan dosis dosisnya di sini dapat dihafal. Dan apabila QRS-nya tidak dan apabila masih awal pada kondisi yang stabil, kita masih bisa lakukan vagal manuver. Ini cara pemberian adenosin. Dan ini cara pemberian amiodaron. Ini jadi intinya aritmia pada yang VF, kita tujuannya adalah harus segera mengubahnya ke sinus ritem. Caranya dengan difibrilasi, pemberian lidocaine atau amiodaron. Kalau VT juga harus kita kembalikan lagi agar dia stabil dengan kardioversi atau difibrilasi. Kalau IVR kita hanya perlu observasi, dan PVC pun kita hanya perlu observasi. Nah, bagaimana dengan sinus takikardi? Itu kita harus melihat besarnya. Kalau pada AF, kita juga harus usahakan untuk kembali ke sinus ritem. Untuk takikardi kita hanya observasi saja. Kalau PSVT mungkin kalau bisa juga dikembalikan ke sinus ritem. Sekilas mengenai atrial fibrilasi, di sini ditekankan kalau yang akut kita dapat berikan blocker atau amiodaron dengan syarat kalau beta blocker tidak ada akut heart failure atau hypotension. Sedangkan kalau amiodaron itu bisa diberikan pada yang heart failure tapi tidak ada hipotensi. Namun kalau pasiennya ada akut heart failure dan hipotensi, kita dapat berikan intravena digitalis, namun kelasnya 2A. Kemudian yang sebelahnya adalah untuk dilakukan kardioversi pada pasien yang tidak stabil. Ini oral antikoagulan dan pada pasien AF, ya, pada pasien AF yang pada pasien ACS dengan AF juga. Jadi di sini dapat dilihat sebenarnya indikasinya pemberian oral antikoagulan sampai 1 tahun dengan
SAPT. Namun setelah 1 tahun kita lanjutkan dengan oral antikoagulan saja. Bagaimana dengan yang bradikardi? Sebenarnya pada pasien dengan CS dan bradikardi seperti AV blok derajat 3 atau 2 tipe 2, itu dia diharapkannya akan sendiri spontaneous setelah reversi. Jadi sebenarnya bisa kita tunggu sampai dia kembali sendiri. Nah, di sini dapat dilihat degree AV blok kita tidak perlu. Cuman kalau second degree biasanya terjadi karena inferior MI, dan tapi kalau menyebabkan instability hemodinamik, kita bisa berikan temporary pacing. Kalau yang high degree AV block itu biasanya harus kita berikan temporary pacing dan pertimbangkan untuk revaskularisasi. Ini algoritma untuk bradikardi. Di sini dapat dilihat pemberian atropin yang pertama dengan melihat tanda-tanda ketidakstabilan dulu, dengan dosis-dosisnya dapat dilihat di sini. Kepada moderator. Terima kasih.